فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pertama, kita yakini bahwasanya kita mengaji ini wa huwa ala kulli syai'in syahid. Bahwasanya Allah itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Sehingga ngajinya kita ini ayat-ayatnya ya Allah, ya kemudian akidah yang Allah ajarkan kepada para rasulnya dan para nabinya, yang kita pelajari ini Allah mendengarkannya. Ya, Allah mengetahui niatan kita ngaji untuk apa. Allah mengetahui seberapa lamanya kita duduk lillahi ta'ala di majelis ini. Bahkan kata Ibnu Abbas membaca dalam suatu tafsir, untuk bermudzakarah ilmu di suatu malam itu lebih aku cintai dibandingkan ihya'uha, yaitu menghidupkan malam dengan salat. Lebih aku cintai adalah mudzakarah ilmu, yaitu mengingat ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan ini ya semua biiznillah adalah suatu hal yang sebenarnya spektakuler bagi diri kita masing-masing. Ya, makanya kita usahakan kajian malam itu lebih dekat ke tazkiyatun nufus. Kita ingin sebagaimana kita berharap khotimah hidup kita itu husnul khotimah. Begitu juga khotimah, kan ini husnul khotimah ketika kematian sebenarnya gitu kan. Yang mana sebenarnya itu bukan kematian sebenarnya, karena ada kehidupan lagi setelahnya. Kematian besar kita. Nah, kita ingin ada kematian kecil kita itu tidur. Sebelum tidur kita mentazkiyah diri kita, membersihkan diri kita dulu, gitu kan? Dengan sudah kesalahan kita di siang hari gitu, maka pada malam kita bersihkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita baca, kita dengarkan, kita jelaskan, kita telaah, kita sanubarikan, ya. Dan yang akan kita amalkan. Jadi kita berharap pada Allah, sebagaimana kita tahu la yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang hendak berbuat baik. Maka yuk kita perbaiki lagi hati kita ketika mengkaji ayat-ayat Allah dan akidah tentang Allah. Ini kita akan berbicara tentang dirinya. Kita bukan berbicara tentang siapa-siapa, melainkan tentang Allah. Ya. Yang pertama, kita awalan tauhidur rububiyah. Qala Syekh Saleh, fa amma tauhidur rububiyyah, fa amma tauhidur rububiyyah fa innahu al-iqrar bi anna Allah wahdahu huwa al-khaliqu lil 'alam wa huwa al-mudabbir al-muhyi al-mumit wa huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Tolong dibaca Pak terjemahannya. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa hanya Allah semata pencipta alam raya ini. Dia adalah pengaturnya, yang menghidupkan, yang mematikan, pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang kokoh. Simpel kalimat ini, namun coba kita refleksikan, maksudnya kita dalami. Adapun tauhid ar-rububiyah yang merupakan fitrahnya bashar, manusia dan jin, dan bahkan binatang.
Apa sih tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu ikrar. Mentauhidkan rububiyah Allah itulah ikrar. Ikrar di hati kita. Ya. Ketika terjadi luka di hati kita, entah disebabkan kesulitan, musibah, atau hinaan orang, atau ketergelinciran di dalam kemaksiatan, atau apa, kembali kita menuju tauhid rububiyah dan asma wa sifat, yang kemudian akan melahirkan tauhid uluhiyah yang lebih bagus lagi. Kan tauhid uluhiyah itu ibadah. Ketika antum kenal dengan Allah melalui tauhid rububiyah dan asma wa sifat, itu akan membuat kualitas ibadah kita luar biasa bagusnya. Kenapa banyak orang berusaha ibadah namun dia seperti kehilangan khusyuk? Karena dia kehilangan tauhid rububiyah. Kita lihat banyak orang ibadah, orang banyak ibadah, orang banyak beribadah, orang sholat. Tapi kenapa? Ketika dia sholat nggak ada isinya. Dan mungkin kita itu ya, karena ketika itu kita sedang lupa akan tauhid rububiyah asma wa sifat. Dalam sholat kita penuh dengan penyebutan rububiyah Allah Ta'ala. Mulai dari Al-Fatihah, berapa banyak penyebutan tentang tauhid rububiyah? Dimulai dari bismillah, atau dimulai dari ta'awudz, atau dimulai dari istiftah, atau dimulai dari takbir sekalipun. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu penuh dengan gelora tauhid rububiyah itu. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, orang awam itu rata-rata sholatnya tuh enggak mikir. Nah, kapasitas orang awam sholatnya benar itu kalau dia udah Allahu Akbarnya itu merasa Allah yang maha besar, itu baru orang awam yang benar. Tapi kalau dari awal Allahu Akbar aja udah enggak merhatiin Allahu Akbar, itu berarti sholatnya ke depannya 2 rakaat, 4 rakaat atau 3 rakaat itu remeh sholatnya. Kenapa? Ini dari startingnya aja udah lemes, gitu kan? Penuh gelora tauhid rububiyah dari Allahu Akbar. Kemudian mulai istiftah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang terakhir tauhid uluhiyah. Tapi dari pertama-tama itu penyebutan tauhid rububiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Pemujian terhadap rububiyah Allah, kemahaesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Al-Fatihah, belum lagi surat setelahnya. Kemudian ruku ada lagi, kemudian sujud. Masya Allah. Jadi tauhid rububiyah itu penting sekali. Dan sekalipun memang fitrah manusia itu mengakui rububiyah Allah, tetapi keilmuan manusia tentang rububiyah Allah itu berbeda-beda. Enggak sama. Enggak sama. Mengenalnya manusia akan Rabbnya itu beda-beda. Semua itu sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Dan keilmuan masing-masing sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari seberapa kadar dia berilmu. Iya. Jadi talabul ilm tentang akidah, tentang tauhid, itu nggak bisa momentum semata. Terus sampai akhir hayat. Terus. Semakin terakumulasi ilmu tentang Allah, semakin dia tahu pada Allah. Tapi tentu akumulasi dan pengumpulan ilmu tentang Allah itu harus diaplikasikan di ibadah dia. Kalau enggak, ya rontok lagi ilmunya. Orang udah 10 tahun belajar ngaji kan, maksudnya kajian kayak gini, tapi karena enggak runut mungkin, atau acak, atau memang kajiannya bukan tauhid atau gimana, porsi tauhidnya sedikit, maka dibandingkan dengan orang yang 2 tahun ngaji tauhid terus tentang Allah, ma'rifatullah, ma'rifat tentang syirik dan semacamnya, maka kualitas ibadahnya lebih bagus yang 2 tahun tadi. Karena tauhid ini masalah hati. Kalau rajanya udah dikendalikan, maka insya Allah anggotanya jauh lebih baik, bisa mengoperasikan sesuai dengan kehendak raja itu. Ya, makanya mulai dari tauhid dan akhiri dengan tauhid juga, gitu kan. Tauhid rububiyah ya. Fa amma tauhid rububiyah fa huwa al-iqrar. Iqrar di hati. Bi annallaha wahdahu. Bahwasanya hanyalah Allah saja. Dia adalah al-khaliq lil alam. Khaliq, pencipta untuk alam semesta.
Ya. Orang-orang beriman akan bergetar hatinya ketika melihat makhluk-makhluk Allah, bukan karena makhluk Allah, tapi karena Khalik makhluk itu. Jadi bergetar bukan karena makhluk, bergetar karena penciptanya. Mengingat yang menciptakan ini ada. Yang menciptakan makhluk ini adalah yang menciptakan saya juga. Dan yang menciptakan makhluk ini itu melihat kita berdua gitu. Maha tahu. Ya. Nah, orang kalau misalnya sebenarnya kalau zikrullah itu tidak sekadar di lisan, di qalbu juga. Bahkan kadang-kadang zikrullah yang bersifat qalbi, di qalbu, itu kadang lebih dalam. Yang kadang-kadang orang yang suka berzikir dengan lisan saja itu nggak bisa menyamai derajat orang-orang yang suka zikir dengan hati. Ya. Misalnya ada orang yang soleh, insyaallah qalbunya bagus. Setiap ada peristiwa apapun dia selalu ingat Allah. Bahkan sampai angin yang bergerak atau yang terasa sedikit pun dia ingat Allah. Sampai ada burung berkicau dia ingat Allah. Apapun itu, apapun benda dari makhluk, semua ini makhluk Allah. Apapun itu, dia ingat ada pencipta semua ini. Itu makom kalau udah orang sampai situ, itu derajatnya tinggi tuh. Ma'rifat kalau bahasa sufinya kan. Udah tinggi itu karena dia mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah melalui sunan kauniyah, melalui ayat kauniyah. Iya, enggak banyak orang kayak gitu. Sebagian orang ada yang baru mengenal Allah, baru ingat Allah ketika diingatkan melalui ayat atau hadis. Baru ingat Allah ketika ada azan, baru ingat Allah ketika ada ceramah. Tapi orang yang luar biasa berimannya adalah mengingat Allah di setiap waktu. Dan itu susah ya Pak? Susah. Iya, dalam berdagang misalnya. Orang mau beli. Kita ingat Allah enggak? Belum tentu. Kita ingatnya mau beli apa nih orang nih. Iya kan? Taunya beli permen Tribor doang. Misalnya dia bayar permen Tribor berapa? Beli 500 perak doang misalnya. Zaman sekarang kalau tahun 90-an 500 perak itu dapat 10 atau berapa? Nah, 500 perak. Adakah dari kita yang ingat Allah? Ini rezeki dari Allah misalnya. Langsung bilang ini rezeki dari Allah. Allah punya kekayaan yang enggak seberapa. Iya, ingat. Kadang-kadang ya, ini Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq lil alam. Berarti kan kalau pencipta alam semesta, huwa al-mudabbir, yang mentadbir yaitu yang mengatur semua tatanan, ya baik bersifat fisik maupun ma'nawi. Baik bersifat penampakan maupun secara batin perasaan kita terhadapnya. Semua itu Allah yang atur. Adanya musibah misalnya. Adanya musibah itu tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Adanya maksiat tujuannya agar kita bertakwa kembali kepada Allah. Iya. Ya, jadi misal seseorang kekurangan harta. Sekarang Allah uji dia. Sebagai dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau misalnya mencintai suatu kaum, maksudnya suatu individu atau keluarga atau kaum, maka Allah akan menguji dia. Dan ujian orang yang mau kembali kepada Allah itu lebih besar daripada ujian yang orang yang enggan kepada Allah. Dalam artian semua itu diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan memberikan ujian baik dengan kebaikan atau keburukan sebagai ujian fitnah. Tapi kan bedanya orang yang beriman mengerti ini ujian. Orang yang tidak beriman mengira ini bukan ujian. Iya enggak? Orang yang enggak beriman dengan kekayaan, kemegahan misalnya, dikira itu bukan ujian. Iya. Usaha saya dan seterusnya. Padahal kebaikan maupun keburukan semuanya ujian. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang merasa aman karena tidak merasa ada musibah. Anak sehat, istri sehat, tetap cantik, kemudian rumah ada, kemudian gini-gini. Khalas, enggak ada tuh yang namanya anak kemudian sakit tiba-tiba enggak ada. Ini ujian. Sementara dia tidak berzikir kepada Allah. Ketahuilah kalau misalnya kayak gitu keadaan dia, hilang rasa khaufnya kepada Allah,
itu berarti kemapanan momentum itu adalah istidraj, yang kelak akan tiba-tiba. Makanya sebagian orang tiba-tiba sakit parah, padahal sebelumnya luar biasa sehat, bisnisnya lancar dan sebagainya. Ternyata bisnisnya itu ada unsur curang atau semacamnya yang dia enggak ini. Curang sedikit lah. Enggak ada balasan kok, saya tetap sehat-sehat aja. Ya dikira bahwasanya harta itu enggak ditanya gitu nantinya. Jadi semua Allah atur. Ya, dari semua detik-detik musibah, dari semua detik-detik ujian itu udah Allah atur. Siapa anak yang akan berbakti, siapa anak yang akan durhaka, udah Allah atur. Itu semua tadbir dari Allah, pengaturan dari Allah. Kalau kita mengimani itu, ya, maksudnya kalau kita ketika melihat misal ada anak kita misalnya, satu, masya Allah durhaka, ya satu, alhamdulillah berbakti walaupun belum seberapa, belum bisa menandingi dengan baktinya orang tua pada anak. Yang durhaka ini, kalau kita kembali ke tauhid, ya itu lebih enjoyable, lebih nyaman. Ini kan udah Allah atur. Sehingga perkara seperti ini kita kembalikan lagi kepada Allah. Ada musibah sedikit, kita kembalikan kepada Allah. Itulah semua musibah kalau kita pandang dengan kacamata tauhid, maka kita tahu bahwasanya semua kebaikan maupun keburukan hanya Allah yang mengaturnya. Ya, orang-orang yang kesurupan karena kena sihir, ya, atau semacamnya, itu kan kemudian datangin peruqyah dan semacamnya. Itu harusnya dinasihatin dulu, tauhidnya dinasihatin. Karena selama ini lalai itu. Ya. Selama ini lalai. Ada kalanya ini seorang ustaz, karena banyak yang benci misalnya, disantet misalnya, kena santet. Ya. Itu semua dengan izin Allah. Madarat seperti itu bukan karena jinnya bisa. Ya bisa, tapi semua itu dengan izin Allah. Mungkin di situ Allah tegur. Berhenti dulu gitu loh. Berhenti dulu dari dakwah atau semacam. Jadi semua itu ada hikmahnya, tadbir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah itu Al-Mudabbir. Al-Muhyi, Al-Mumit. Yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, kalau misal kita tahu itu yang menghidupkan kita, yang mematikan kita adalah Allah, maka pancangkanlah kaidah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah. Maka jangan berpikir kapan kita mati. Jangan berpikir kapan kiranya kita mati, karena nggak tahu. Itu hal yang gaib. Kita kalau mikirin hal yang gaib, kita pusing sendiri. Ya itu bisikan setan. Kholas. Nggak usah galau tentang nanti saya jadi apa, dokter apa jadi apa. Itu Allah yang atur. Tapi pikirkan apa yang sudah saya amalkan itu. Anggaplah kita selesai setelah ini mati. Sudahkah kita perbaiki sholatnya kita, kualitasnya? Makanya kata para salaf, usahakan, atau kata para ulama, usahakan kalau kita sholat, jadikan atau rasakan, anggaplah bahwasanya itu sholat terakhir kita, perpisahannya kita. Ya. Maka masya Allah, kalau kita mau tidur, anggaplah itu tidur terakhirnya kita, sehingga kita akan berusaha di sini. Ya, berusaha menjaga diri. Ya. Al-Muhyi, Al-Mumit, wa huwa Ar-Razzaq. Masya Allah, ini Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razzaq. Sekiranya misalnya kita hanya mengetahui nama-nama Allah itu dan kita tadabburi baik-baik, itu udah cukup untuk menyembuhkan segala kesedihan. Karena kesedihan kita itu enggak jauh-jauh dari masalah harta, masalah kekecewaan terhadap sikap orang, enggak jauh-jauh dari itu. Harta Allah Ar-Razzaq. Ya tapi kita harus usaha. Ya harus usaha, bukan berarti kita diam. Kemudian ada orang yang memerangi, Allah Al-Mumit. Allah memberikan idza jaa, gimana kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Munafiqun, wala yukhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kalau misalnya sudah datang ajalnya, enggak bakal diakhirkan oleh Allah.
Jadi khalas, kematian itu keputusan Allah. Ya kan, keputusan Allah. Hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang di hati kita. Ya kan? Ya, di sini enggak ada kalimat al-alim, tapi ya otomatis sebagai khaliq tentu Allah alim terhadap apa yang Dia ciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah taala mengetahui, ya, ala ya'lamu man khalaqa, ya, yang Allah ciptakan. Ya Allah Maha tahu apa yang Allah ciptakan, seluk-beluknya, nantinya gimana, Allah udah tahu semua detailnya. Dan kemudian disebut Allah Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif itu maha lembut. Lembut ini dari rahmatnya, dan lembut juga pengetahuan, maksudnya pengetahuan detail itu sangat lembut Allah tentang kita. Sehingga bisa aja orang zahirnya soleh luar biasa, tapi ternyata dalam hatinya ada secuil mithqalu dzarratin minal kibr, seatom kecil dari kesombongan. Allah tahu. Fa subhanallah. Maha tahu, latif, khabir, pengetahuannya detail. Allah Maha tahu. Kita tuh mau soleh tahu enggak sebenarnya sih, gitu kan? Allah Maha tahu. Jujur apa enggak sih? Allah Maha tahu. Orang yang super maksiat kita, suka bermaksiat, namun dalam kalbunya terbetik pengen soleh itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum." Rabb kalian, ya Rabb kalian berarti rububiyah, pencipta kalian, yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, yang mentadbir kalian, mengatur kalian. A'lamu, paling mengetahui, bima fi nufusikum, dengan apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian. Ini jiwa itu berarti ruh. Anda nggak bisa melihat ruh antum, nggak bisa melihat ruh Pale, nggak bisa, tapi Allah Maha tahu yang di dalam ruh, di dalam jiwa. Udah jiwa nggak kelihatan, ruh di dalamnya pula. Allah Maha tahu. Kemudian dilanjutkan, wa in takunu solihina. Kalau misalnya kalian kepengen soleh, kalau memang benar kalian itu soleh, ingat, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, ghafura, Maha pengampun terhadap awabin. Dikata awab, apa artinya awab? Taubat itu apa? Kembali. Iya, awab, yang sering berpulang kepada Allah. Selalu diberi kesempatan kita selama masih bernafas ini. Di surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum." Iyab, kembali, berpulang. Kepada siapa? Semua makhluk kembali berpulang kepada Allah. Di surat An-Najm, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Ya, sungguhnya kepada Rabbmu lah segala keakhiran itu. Iya. Wa ilaihi turja'ul umur di beberapa surat. Wa ilaihil masir di beberapa surat. Jelas itu. Allah mengingatkan berkali-kali kita kembali kepada Allah. Ya kan? Wa innahu kana lil awwabina ghafura. Kepada orang-orang yang suka kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini berarti awab itu kan mubalaghah, berarti sering kembali. Itu menunjukkan sering pergi juga dari Allah. Ya kan? Ketika disebut sering kembali berarti memang karena dia sering pergi. Ini berarti ini rahmat Allah Subhanallah. Luas. Sampai akhir hayat kita. Antum bersalah, ya balik lagi. Salah, itu wajar. Allah ampuni, maksudnya Allah maklumi itu, karena lemahnya kita. Pergi lagi, pulang lagi kepada Allah. Pergi lagi, pulang lagi. Ya. Itu justru dengan adanya gerakan atau sering kembali dan pergi itu malah justru menunjukkan seringnya kita rindu pada Allah. Iya enggak? Misal nih, antum di rumah terus, lama-lama bosan kan? Padahal rumah ini bergelimang dengan kebaikan. Pasti kapan-kapan tergerak untuk ke sana. Nanti ketika di sana pengen lagi ke sini. Itu yang terjadi kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin seperti itu. Makanya kita minta untuk menjadi tawwab, bukan menjadi taib. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Kenapa tawwabin? Tawwab yang sering kembali kepada Allah.
Iya. Karena dengan seringnya kembali itu betapa seringnya kita merujuk kepada Allah, menunjukkan seringnya kita kangen, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengingat. Dan memang itu tabiat kita karena sering lepas. Ya, sering pergi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi kalau misalnya memang kita niatnya benar mau soleh, Allah jawab, fa innahu kana lil awabin ghafura. Orang mah pengampun kok. Kalau memang benar pengen soleh, Allah ampuni. Asal benar, gitu kan. Huwa Razzaq dzul quwwatin matin. Dia memiliki kekuatan yang maha kuat. Jadi kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan turunnya uang buat kita satu rumah ini pun mudah banget. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan juga menyempitkan. Jadi itu urusan bentangan dan penyempitan Allah yang ya. Tapi wa kana bi ibadihi wa innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Tapi ya Allah Ta'ala juga ya maha tahu dan maha melihat. Kita dibentangkan harta, ya dilihat juga kita ngapain. Kita disempitkan rezeki, ya dilihat juga kita ngapain setelah itu. Jadi semua wa ilaihi turja'ul umur. Kembalikan kepada Allah semua perkara susah senang, ya hidup mati, ya dan seterusnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan satu paragraf ini bermanfaat. Iya. Kita cukup sampai sini aja. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis. Ya. Enggak, kalau Kamis ini enggak libur, Pak. Kamis ini Kamis depannya, mulai Kamis depan enggak lagi kita Kamis depannya karena di kota wisata. Tapi Kamis libur ya. Kamis libur ini ya. Libur apa? Libur nasional. Oke, Leason mau ikut Kamis pagi enggak? Kamis pagi. Libur enggak? Mau ikut enggak? Maksudnya kajian di sini. Nah, kalau misalnya yang di sini pada ikut, kita nanti pakainya Mukhtasar fi Tafsir. Pakai yang tafsir 50, juz 15. Tapi ya di sini. Saya mah kajian di mana, Pak? Saya kajian enggak punya alhamdulillah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka